Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman semuanya dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu simak-simak video saya, terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman semuanya Allah balas dengan pahala yang berlimpah dan juga rezeki yang sangat banyak. Amin. Diberkahi hidupnya. Amin. Oke, untuk teman-teman semuanya di sini saya nggak pakai lama untuk menjelaskan ya. Jadi kenapa Mas kok nggak pakai lama? Karena ini suatu pertanyaan yang jawabannya lumayan panjang. Lumayan panjang ini teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar untuk simak-simaknya dan jangan di skip, tujuannya agar teman-teman nanti enggak salah memahami atau gagal memahami ya, seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mas Jondan. Ya, Mas Jondan ini pertanyaannya memiliki beban speaker sebanyak 2 pitch per mononya. Jika stereo maka 4 pitch keseluruhan. Per speaker dayanya sebesar 1000 watt 8 ohm. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini dia memiliki speaker dengan daya 1000 watt. Keseluruhannya yaitu 4 pitch, per 2 pitch-nya itu per satu speakernya itu 1000 watt. Seperti itu ya. Jadi untuk contoh soal ini ya, pertanyaan ini bisa teman-teman contoh juga untuk misalkan teman-teman punya beban yang sesuai dengan yang teman-teman punya ya, nggak harus sesuai dengan yang dicontoh soal ini. Jadi teman-teman bisa contoh untuk cara penyelesaiannya seperti apa, seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung ya, yang baru simak-simak video ini, monggo silakan dibantu subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini selalu berkembang, selalu jaya dan selalu bermanfaat ya. Karena saya pribadi upload video ini lumayan banyak teman-teman. Tapi belum ada penghasilan teman-teman, kasihan banget ya sih. Tapi nggak apa-apa ya, namanya berbagi ilmu, insya Allah ikhlas. Dia pasti ikhlas ya, seperti itu. Oke, di sini Mas Jundan ya. Jadi pertanyaan pertama, trafonya berapa ampere Mas? Dan voltasenya berapa volt? Daya PSU-nya berapa watt yang harus dibuat? Seperti itu ya. Terus berapa set transfer final yang harus digunakan, yang harus dipasang, dan berapa jumlah elko yang harus dipasang. Wow, pertanyaannya banyak sekali ya. Oke, gak pakai lama, langsung kita sikat ya. Jadi beban speaker yang dimiliki oleh Mas Jundan yaitu 1000 watt kali 4 ya. Jadi untuk penyelesaian pertama teman-teman harus lakukan cara perhitungan yang pertama ini ya. Jadi kita cari dulu ampere trafonya dan juga voltasenya berapa. Oke, kita cari yang pertama ampere trafo dan juga voltasenya berapa dari beban 4000 watt tersebut. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan ya, semoga aja semakin jelas ya karena sudah beberapa kali disampaikan. Oke, di sini untuk teman-teman semuanya, beban speaker 1000 watt dikali 4 ya, 1000 watt kali 4 yaitu 4000 watt ya teman-teman, untuk keseluruhan. Oke, paham ya, untuk keseluruhan. Jadi kita masukkan rumusnya, Q sama dengan P dibagi R. Nah, P-nya berapa Mas? P-nya 4000 ya, P-nya 4000 dibagi impedansinya berapa? 8 ohm. Jadi kita bagikan dengan 8 ohm. Nah, seperti itu ya. Nah, dari situ akan ketemu nilainya. Nilainya berapa? Nilai daya reaktif atau muatan listrik dari beban tersebut adalah 500 VA. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Jadi 500 VA. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui berapa ampere dan voltasenya, maka kita masukkan rumus ini teman-teman ya. Kita cari ampernya dulu. I sama dengan Q dibagi voltase. Nah, Q-nya di sini kan sudah ketemu 500 VA, teman-teman. Jadi tinggal masukkan saja 500 di sini dan dibagi voltase. Nah, teman-teman ingin menggunakan voltase berapa volt sih? Nah, seperti contoh yang kemarin saya upload ya. Misalkan teman-teman ingin menggunakan 45 volt AC. Maka ketemu ampernya 11 ampere teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau misalkan nilai 11 ampere ini kan nggak ada tuh di pasaran ya, maka bisa kita buatkan di 10 ampere. Oke, paham ya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman ya mempunyai trafo itu berapa ampere dan inginnya menggunakan trafo berapa ampere ya, itu tergantung dari voltase nih, voltase yang teman-teman gunakan.
Kalau misalkan teman-teman menggunakan voltase 32, maka 500 dibagi 32 volt AC nanti ketemunya kisaran 15 ampere ya. Teman-teman hitung saja di kalkulator kalau tidak percaya, nanti ketemunya kurang lebih 15 ampere. Jadi teman-teman menggunakan trafo 15 ampere, voltase 32. Oke, paham ya? Berhubung di sini saya menggunakan 45 volt AC, maka ketemunya 11 ampere dibulatkan 10 ampere. Oke, paham ya teman-teman semuanya dan Mas Jundan. Jadi untuk trafonya sudah ketemu nilainya 10 ampere dan untuk voltasenya sudah ketemu nilainya 45 volt AC. 2 poin sudah ketemu, kita cari poin selanjutnya. Nah, untuk poin selanjutnya maka kita harus masuk ke rumus PSU teman-teman. Untuk mengetahui daya berapa watt yang harus kita buat, maka kita masuk ke rumus PSU. Yaitu P sama dengan I dikali volt total VT ya dibagi cos Pi. Nah, I-nya berapa Mas? I-nya yaitu 10 ampere. Ya, dikali VT volt total. Voltasenya kan 45 volt AC ya teman-teman ya, 45 volt AC. Berhubung dia trafo CT, maka dikali 2, ada 2 pas ya di situ ya, 45 CT 45. Jadi 2 pas. Maka 45 dikali 2 dibagi cos Pi. Cos Pi-nya 0,8 ya. Cos Pi ini dalam perhitungan ini adalah nilai tetap yang nggak dapat diubah-ubah ya teman-teman ya. Di sini ya, kalau misalkan di kelistrikan arus kuat itu berubah-ubah tergantung beban ya teman-teman. Kalau di sini enggak, di sini menetapkannya sebagai faktor kerugiannya nilainya adalah 0,8. Jadi ketemunya yaitu 1125 watt teman-teman semuanya. Oke, Mas Jundan dan teman-teman semuanya. Jadi daya PSU berapa watt yang harus dibuat? Maka ketemunya dibuat yaitu daya PSU sebesar 1125 watt dengan trafo 10 ampere dan 45 volt AC tegangannya. Oke, paham ya Mas Judan dan untuk teman-teman semuanya. Nanti kalau memang ada yang belum paham bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke muatan listriknya. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, kalau misalkan kita mengetahui daya listrik, daya wattnya ini tadi, ini sebesar 1125 watt. Nah, untuk kita mengetahui, ini hanya untuk kita mengetahui berapa sih muatan listriknya dari 1125, maka teman-teman semuanya gunakan rumus ini ya teman-teman ya. Q sama dengan P dikali cos Pi. Nah, ketemunya 1125 adalah P-nya dikali cos Pi-nya 0,8 900 VA sama dengan 900 VA. Nah, 900 VA itu adalah muatan listrik ya, muatan listrik daya reaktifnya dari PSU, daya aktif tadi yang 1125. Oke, paham ya teman-teman. Kenapa ini harus diketahui? Ini harus diketahui karena untuk estimasi terhadap beban. Ini kan 900 VA, bebannya 500 VA, berarti masih sisa seperti itu ya. Tapi kalau bebannya terlalu berlebih, melebihi 900 VA, maka disarankan harus tambah daya. Jangan menggunakan 900 VA lagi, harus di atasnya 900 VA. Kalau misalkan bebannya ketemu di atas 900 VA setelah kita hitung nanti gitu ya. Jadi itu penting juga teman-teman pahami atau teman-teman mengerti lah seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi sudah ketemu ya Mas Judan untuk voltase, untuk ampernya, untuk voltasenya, untuk daya PSU-nya sudah ketemu juga. Ini daya PSU-nya. Selanjutnya kita akan cari berapa set final yang harus kita gunakan. Nah, berapa set transistor final yang harus dipasang Mas? Daya di atas dibagi daya final per satu setnya. Ya, jadi daya daya ini teman-teman, daya PSU ini dibagi daya transistor final per satu setnya. Itu untuk mengetahui berapa transistor final yang harus kita pasang. Nah, seperti itu ya. Jadi 1125 dibagi final Toshiba. Misalkan menggunakan final Toshiba nih. Nah, itu berarti 1125 dibagi 150. Nah, ketemunya berapa Mas? Ketemunya 7,5. Atau bisa dibulatkan 8 set keseluruhannya. Oke, pahami kata-kata itu ya, keseluruhannya, bukan mono. Ya, kalau misalkan ingin mono, maka ya 8 set keseluruhan. Misalkan stereo maka dibagi 2 ya. Jadi 4 set. Tentunya sesuaikan dengan beban. Mau dibuat stereo, mau dibuat 3 channel, 4 channel, 5 channel, itu sesuaikan dengan beban yang teman-teman punya. Oke, paham ya?
Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya menggunakan transistor final Sanken, maka 1125 ini daya PSU tadi dibagi daya transistor final Sanken 200 ketemunya 5,3. Bisa dibulatkan 6 set keseluruhannya. Kalau dibuat stereo maka 3 set per mono. Jadi keseluruhannya itu 6 set. Oke, paham ya? Tentunya sesuaikan dengan beban yang teman-teman miliki. Oke, paham ya? Jadi sudah terjawab ya untuk Mas Judan dan teman-teman semuanya, berapa set transistor finalnya ini sudah kejawab di sini. Jadi seperti ini cara berhitungnya, seperti ini cara untuk menemukan nilai-nilainya. Selanjutnya pembagian terhadap beban. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan bagi terhadap beban ya Mas Judan. Jadi untuk transistor final 4 set per mono ya. Nanti akan dibebani 2 speaker 1000 watt per satu speakernya ya. Akan dibebani 2 speaker 1000 watt itu per satu speakernya. Oke? Paham ya Mas Judan? Kalau misalkan kita menggunakan Sanken maka dapat kita bagi 2 juga, maka 3 set per mono. Kalau stereo berarti keseluruhannya jadinya 6 set. 2 speaker 1000 watt per satu speakernya dengan beban yang sama. Oke, paham ya? Jadi dengan beban yang sama. Oke, ini kalau misalkan menggunakan final Toshiba dan ini kalau misalkan menggunakan final Sanken. Paham ya, Mas Judan? Nah, kita sudah ketahui bahwasannya final 4 set per mono Toshiba daya reaktifnya itu berapa? Maksudnya daya aktifnya kita sudah ketahui bahwasannya 150 dikali 4 yaitu 600 watt. Nah, ini adalah daya aktifnya teman-teman ya. Jadi untuk transistor final ini setelah kita tentukan, kita bagi ya. Misalkan kita bagi nih, kita wajib juga mengetahui berapa daya reaktif dari 600 watt transistor final 150 kali 4 ini. Paham nggak? Ya, paham nggak teman-teman semuanya? Jadi gini, kan tadi dibagi 2 ya, dari 8 set ini 8 set ya, 8 set dibagi 2 karena stereo maka 4 set per mononya ya. Untuk dibebani speaker 1000 watt per satu speakernya ya. 1000 watt itu ada 2 speaker per mononya ya, 2 speaker per mononya. Dayanya 1000 watt 8 ohm. Ini kalau misalkan menggunakan final Toshiba. Tapi kalau menggunakan final Sanken, ini kan keseluruhannya 6 set. Maka kita bagi 2 karena dibuat stereo. 3 set per mono dengan beban yang sama yaitu 2 speaker dengan satu speakernya yaitu 1000 watt per satu speakernya. Paham? Nah, setelah kita bagi seperti itu, kita ketahui berapa sih nilai daya reaktif dari beban itu dari transistor final itu sendiri, maka cara berhitungnya seperti ini. 150 ini adalah nilai daya final per satu setnya final Toshiba dikali 4 karena ada 4 set per mononya sama dengan 600 watt. Ya, paham ya? Dikali 4 karena per mononya ada 4 set sama dengan 600 watt. Ya, jadi untuk kita mengetahui berapa sih muatan listrik dari 4 set final Toshiba itu tadi, maka rumusnya Q sama dengan P dikali cos P. Nah, di sini dapat teman-teman ketahui P-nya ini berapa, 600 watt dikali cos P-nya berapa, 0,8. Ketemunya yaitu 480 VA. Oke, paham ya teman-teman semuanya? 480 VA. Nah, 480 VA ini adalah nilai daya reaktif atau muatan listrik dari transistor final 150 kali 4 ini tadi. Nah, sekarang akan kita sesuaikan terhadap beban. Jadi kita coba hitung bebannya berapa. Ya, jadi beban tadi ya, beban speaker per mononya yaitu 1000 watt kali 2 ya. Per satu speakernya itu 1000 ya, dikali 2 maka ketemunya 2000 watt. Nah, oke, paham ya teman-teman semuanya. Nah, setelah itu kita cari muatan listrik dari beban speaker ini. Paham ya? Jadi kita sudah mengetahui tadi muatan listrik dari final 4 set
per mono tadi. Dan sekarang kita juga harus ketahui beban speaker per mononya itu muatan listriknya berapa, dengan cara rumus di bawah ini. Q sama dengan P dibagi R. P nya berapa mas? P nya yaitu 2000 watt dibagi R nya berapa? 8 ohm. Jadi ketemunya berapa mas? Ketemunya 250 VA. Oke, paham ya teman-teman semuanya dan Mas Judan. Jadi kesimpulannya untuk per mononya, untuk teman-teman semuanya, untuk per mononya 480 ini adalah nilai dari transistor final yang 4 set tadi ya, dikurangi beban 250. Paham ya? Jadi transistor final itu menyediakan muatan listrik sebesar 480 VA. Sedangkan si beban itu hanya butuh 250 VA. Ya, jadi 480 dikurang 250. Ketemunya berapa? 230 VA. Jadi sisanya masih banyak sekali ya teman-teman semuanya. Sisanya masih banyak sekali, dan dengan banyaknya sisa ini tentunya teman-teman semuanya sebenarnya bisa lagi dibagi ya. Dibagi dalam artian dibagi di sini untuk beban 2000 watt ini bisa menggunakan 3 transistor final Toshiba saja ya. Terus yang per mononya ya, jadi yang R misalkan 3 set, yang L misalkan 3 set, berarti 6, keseluruhannya 8 set. Berarti yang 2 set itu bisa untuk dibebani 500 kali 2. Nah, berarti ketemunya di situ 3 channel. Ya, yang satu ini untuk 2000 watt kali 2000 watt, 1000 watt kali 2. Yang channel 2 itu untuk 1000 watt kali 2, dan channel 3-nya untuk 500 watt kali 2. Nah, dengan cara itu pun bisa ya teman-teman semuanya dan Mas Judan. Tapi kalau ingin mempraktekkan perhitungan ini ya monggo, ini pun bisa ya. Tapi ya itu tadi harus hati-hati. Bisa apa ya? Istilahnya harus bisa mengondisikan di lapangan lah gitu ya. Takutnya kalau misalkan terlalu full volumenya, speakernya bisa rusak karena lebihnya masih terlalu banyak. Seperti itu ya. 230 VA. Kalau nggak ingin banyak, maka teman-teman bisa coba hitung lagi ya dengan cara yang sama ya, tapi menggunakan 3 transistor final Toshiba per mononya untuk beban 2000 watt ini ya. Jadi RL ketemunya 6 set. Yang 2 setnya lagi bisa dijadikan 3 channel, dibebani 500 kali 2 atau 400 kali 2. Oke, paham ya teman-teman semuanya. Jadi seperti itu caranya. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan transistor final Sanken, maka cara berhitungnya sama, tinggal teman-teman sesuaikan saja ya, disamakan saja. Nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri. Oke, paham ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu berapa jumlah elko yang harus saya pasang, Mas? Ya, jumlah elko yang harus dipasang yaitu rumusnya teman-teman gunakan ini. UF sama dengan I dikali volt total dikali volt total. Jadi I-nya berapa, Mas? I-nya yaitu 10 ampere. Ya, I itu adalah ampere ya, 10 ampere dikali volt total. Nah, volt total di sini karena 2 pas 45 dikali 2 adalah 90, maka di sini 90 kita tulis, dan dikali lagi volt total lagi di sini 90. Jadi ketemunya 81.000 UF. Ini adalah nilai keseluruhan elko yang harus kita pasang. Jadi teman-teman bisa gunakan 4 set 10.000 UF dengan voltasenya yaitu 100 volt DC. Mas, kalau misalkan di bawah 100 volt DC gimana? Misalkan 80. Saya sarankan untuk daya maksimal kalau misalkan nanti dites di lapangan itu lebih baik untuk amannya gunakan yang 100 volt DC. Jangan gunakan 80 ataupun 63. Saya yakin nanti akan mudah rusak untuk elko-nya. Oke, paham ya, kita di sini cari amannya. Maka dari itu gunakan yang 100 volt DC. Untuk voltasenya, voltase elko-nya. Oke teman-teman semuanya,
Paham ya apa yang saya jelaskan, lumayan panjang, dan semoga saja teman-teman semuanya paham dan teman-teman semuanya mengerti. Dan untuk Mas Juhan pun dapat memahami dan dapat mengerti ya. Kalau misalkan perlu nanti ada yang belum paham, bisa ditulis saja di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab semampu saya. Oke Mas Juhan apa Mas Zudan tadi, dan juga untuk teman-teman saudaraku semuanya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmunya, dibuang hal yang tidak baiknya dari perkataan saya. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.